lagi di Ngobrol, Mataram Ngobrol. Nah, seperti biasa ditemani dengan Henny Munfaati, dan seperti biasa juga ya, Henny nggak selalu sendirian, selalu ada yang menemani. Nah, ini spesial banget nih, biasanya satu orang, ini ada tamu dua orang. Halo, selamat datang. Selamat datang. Baik, ini dari sebelah Henny dulu ya. Bisa memperkenalkan diri ke sahabat Ngobrol nih. Halo sahabat Ngobrol, saya Jati, saya adalah adik kelasnya Mbak Henny dan saya adalah temannya Pak Martin. Oke. Baik, ini serasa ini ya, adik kelas saya lebih tua dari Pak Jati, dan secara tidak langsung juga sebelahnya Pak Jati ada Pak Martin. Selamat datang Pak Martin. Terima kasih Mbak Henny. Ya. Baik, nah di tema hari ini yaitu sarjana pendidikan muda harus tahan banting ya. Ini dibanting-banting ya. Iya, banting-banting. Dibanting-banting. Nah, seperti apa ya? Kita langsung simak ini dari paparan beliau ya. Nah, ini awal mula sebagai sarjana ya. Adakah dulunya mempunyai rencana-rencana khusus gitu? Awal mula sudah menjadi sarjana, sudah pakai toga, sudah mendapatkan ijazah sarjana. Adakah rencana-rencana khusus untuk setelah menyandang gelar sarjana nih? Mulai dari Pak Jati dulu nih. Oke, terima kasih Bu. Yang pasti rencana strategisnya atau perannya dalam kehidupan adalah menikah dulu ya, Pak Martin ya, setelah sarjana. Setelah menikah nih. Iya, jadi setelah menikah baru kita punya target untuk bekerja. Tapi pada saat itu Tuhan mempunyai rencana lain. Saya diminta sama Tuhan untuk menjadi guru honor dulu di sekolah-sekolah dari TK sampai SMK sih gitu. TK sampai SMK. Iya, TK sampai SMK. Jadi berpengalaman dulu sebelum menikah gitu ya. Betul. Berpengalaman dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan sarjana Pak Jati nih. Iya. Kebetulan sarjana apa nih Pak Jati? Saya pendidikan bahasa Inggris. Nah, sarjana pendidikan bahasa Inggris nih sahabat Ngobrol. Betul. Nah, bagaimana nih kalau Bapak Martin ini? Gimana? Adakah rencana khusus waktu itu nih Pak Martin? Ya, kalau saya waktu itu kalau ditanya rencana khusus, saya kira sama lah seperti orang lain ya. Studi, Menikah ya. juga. Baik. Ya, tapi saya mau katakan bahwa orang studi ambil jurusan ini pasti harapannya nanti bekerja di bidang yang dipilih, kan begitu ya. Saya juga begitu. Jadi saya lulus ya langsung mengajar. Saya mengajar ya di sekolah ini ya di Mataram ini gitu. Nah, dan sudah terrealisasi ya, baik Pak Jati maupun Pak Martin ini terrealisasi rencana khusus waktu itu saat sudah menyandang gelar sarjana. Betul. Baik, nah kalau Pak Martin ini sarjana? Kalau saya sarjana pendidikan agama. Nah, sarjana pendidikan agama nih sahabat Ngobrol. Baik, nah untuk pengalaman yang mengesankan nih bapak-bapak ya, setelah menyandang sebagai sarjana, mungkin ada pengalaman buruk atau baik, atau mungkin sedang-sedang, boleh nih sedikit diceritakan kepada sahabat Ngobrol. Oke, saya dulu Bapak Martin dulu nih. Pak Jati dulu aja. Ya sudah deh, saya ngikut deh nih. Oke, tapi kalau bagi saya itu tidak ada pengalaman yang buruk ya. Semua pengalaman pasti punya nilai intisari sendiri atau hidayah sendiri. Baik. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, dulu waktu saya lulus S1, pengalaman yang paling mengesankan itu adalah ketika saya kala itu mengajar honor di salah satu sekolah dasar di kota Semarang. Itu betul-betul Pak Martin, Bu Henny, per 2 bulan itu 225.000. Iya. Satu bulan 225.000, jadi per 2 bulan ada 400 sekian. Nah itu pada kala itu saya diajak sama teman-teman untuk protes kepada pemerintah agar guru honor itu disejahterakan. Namun saya nggak mau ikut protes kayak gitu kan. Nah ini hal yang paling membuat saya terkesan dan mungkin bisa menjadi cerita untuk anak cucu kelak. Waktu itu Lebaran, Pak Martin ini untuk guru honor itu mendapatkan 1 botol sirup sama 1 kaleng wafer dan mendapatkan mangga yang dipetik dari halaman sekolah.
Nah itu teman-teman saya yang sudah sorry pegawai negeri, wah dia parcelnya banyak banget itu. Nah di Rasanya situ lebih dari Pak Jati ya? iya di situ saya berpikir oh, oke deh mungkin ketika saya belum sempat menikmati hal-hal yang seperti itu, mungkin yang pertama adalah Tuhan belum percaya kepada saya sepenuhnya bahwa saya bisa mampu apabila dikasih kesejahteraan sama seperti teman saya yang sudah pegawai negeri. Itu sih bagi saya. Tapi intinya tidak ada pengalaman yang buruk, yang ada adalah bagaimana kita menyikapi pengalaman itu. Baik, nah itu parcelnya bisa berbeda seperti itu ya Pak? Iya. Pak Jati ya? Iya betul. Jadi kan, wah lumayan juga, baik. Nah setelah itu apakah ada progres lagi nih Pak Jati? Oh, Setelah honorer SD ya tadi? setelah honor di SD saya sempat juga mengajar di Yayasan Mataram ini di SMA sama SMK. Nah, kadang itu saya baru ngerti Pak Martin kalau perbedaan TK, SD, SMP, SMK itu kalau TK kita harus mampu menguasai emosinya kita, ego kita. Kita nggak mungkin melihat anak kecil jatuh nangis lalu kita menyalahkan kamu yang salah. Di TK saya coba untuk fair. Oh ya sudah yuk bangun yuk main lagi maafan lagi. Nah, kita mengontrol ego agar tidak terbawa rasa capek kalau di TK. Kalau di SD itu kita nggak boleh yang namanya kadang ini kan masih ada tuh Mama Ibu ini guru yang masih membedakan antara siswa yang belajarnya cepat dan siswa yang belajarnya kurang cepat. Nah, selalu ada seperti Iya. itu ya dalam satu kelas. Baik. Nah kalau di SD itu yang saya tangkap kita nggak boleh untuk fokus sama anak-anak yang belajarnya cepat aja. Yang nggak cepat pun harus kita rangkul. Baik. Begitu, itu yang di SD. Kalau di SMP, SMK karena mereka masa transisi remaja, kita harus mampu tahu kenakalan remaja itu bentuknya apa aja sih. Dari model pacaran Pak, dari model bagaimana menyelundupkan rokok agar nggak ketahuan sama orang tua sama guru. Sudah mulai. Iya sudah mulai. Nah yang saya dapat di Mataram ini waktu dulu ngajar SMK SMA itu, saya jadi ngerti bahwa guru itu juga harus mampu masuk ke dalam dunia anak remaja. Jadi nggak boleh ketika kita menyalahkan anak-anak, kamu nggak usah rokok, kamu nggak usah gini-gini. Kita harusnya yang harus ngerti dunianya mereka memang seperti itu. Kita sebagai guru mampu nggak cari jalannya buat mereka nggak kebablasan pergaulan. Gitu Ya, sih. iya, perbedaannya treatmentnya tuh berbeda Iya, ya, treatmentnya SD, berbeda. SMP, SMA ya. baik. Ngeri lagi kalau itu kuliah Pak Bu Heni, Pak Martin. Alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tata UIN. Baik. Itu ketika kita mengajar anak mahasiswa, nah kita nggak boleh tuh kebawa perasaan. Baik. Saya sering loh Pak Martin Pak dosen yang kebawa perasaan dengan juga mahasiswa nih. yang cewek-cewek itu Pak Martin ya. Baik. Kadang itu saya sempat salah treatment Pak, tapi tidak treatment yang tanda kutip ya. Baik. Jadi karena saya dari dulu itu adalah tipikal pengajar yang tidak bisa cuek dengan siapa yang saya ajar. Pasti saya adakan pendekatan, baik itu pendekatan lewat apa namanya sugesti maupun ngobrol kayak gini maupun lewat chatting. Nah ada kalanya ketika saya di kelas saya sudah ternyata yang sana juga perlu perhatian nih. Saya pindah fokuskan perhatian saya dengan mahasiswa yang lainnya. Protes Pak Martin. Ya. Oh, sampai ada yang protes. Pak ya? Jati apa ada yang salah dengan saya Pak? Waduh. Langsung Sampai ya. emotikonnya nangis, ada emotikon hati, waduh mati ya bro. Nah, Istri tahu Pak. Waduh, bagaimana itu Pak tanggapan istri Pak? Daripada muncul perang dunia ketiga, lebih baik saya jelaskan kan. ya. Iya ini memang saya yang salah treatment begitu. Nah itu sih seputar perbedaannya. Ya, pengalamannya Pak Jati ya ini ya. Nah, kalau pengalaman mengesankan nih Pak dari Pak Martin bagaimana nih setelah menyandang gelar sarjana itu tadi Pak? Ya, saya kira mirip-mirip dengan Pak Jati ya. Tentu kalau ditanya pengalaman mengesankan setelah jadi sarjana pasti bahagia dong, ya kan? Baik. Lebih gitu ya kan? Pasti. Sekarang sudah lebih tinggi jenjangnya.
Tapi seperti tadi Pak Jati bilang, awal-awal dulu kan kita pernah bareng di sini, sekolah ini. Ya, saya dan Pak Jati itu pernah bekerja bareng di sini. Saja Pak Jati sudah lulus duluan, saya belum. Gitu ya kan? Tapi pernah partner lama begitu ya, sering saling menguatkan juga. Saya kira itu bisa. Ya. Kurang lebih sama ya. Sama. Treatmentnya pun berbeda ya Pak Ya. antara siswa SD, SMP dan SMA tadi. Beda. Iya. Nah ini tadi kan pengalamannya sudah diceritakan nih dari tentang kenakalan remaja juga ya, seperti tadi Pak Jati paparkan, kemudian juga mahasiswa juga. Nah treatment berbeda pun akan ya jadinya berbeda nih sahabat ngobrol. Nah terakhir nih bapak-bapak, resolusi ke depan nih, adakah resolusi ke depan yang terbayangkan terngiang-ngiang di kepala bapak ini? Mau bapak siapa dulu nih, mau sweet atau gimana nih? Kalau saya ke depan sih, saya tetap ingin menjadi sosok Jati yang selalu bisa memberikan semangat untuk teman-teman yang tidak percaya bahwa jadi guru itu bisa kok untuk sejahtera, jadi guru itu bisa kok untuk sama status sosialnya dengan orang-orang yang kerjanya di luar guru. Intinya ketika saya bisa memotivasi mereka, yang saya harapkan sih tidak ada lagi yang namanya contoh case kecil ya nih, Bu Heni Pak Martin. Ada guru dari lulusan bahasa Inggris, karena ingin mengejar status aparatur sipil negara atau CPNS, ganti untuk kuliah masuk ke PGSD yang mana notabene formasinya lebih banyak di PGSD kan. Betul, ya, saat ini memang lebih Iya, banyak ya iya. PGSD. Sampai rela untuk sekolah lagi demi mendapatkan titel ASN. Bagi saya itu mindset yang keliru sih. Intinya sejahtera itu akan mengikuti pengalaman. Ya kan, makin kita banyak pengalaman, makin kita banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh pengalaman itu. Nanti saya percaya kok yang namanya sejahtera itu pasti akan mengikuti. Jadi nggak perlu lah untuk ekstrim sampai mengejar CPNS ataupun jabatan-jabatan tertentu, tapi tidak konsisten. Konsisten aja nggak apa-apa. S1 hanya apa, tetap jadi guru, nanti ada kesempatan ambil studi lanjut, nanti akan mengikuti kalau kita konsisten. Yang penting kata kuncinya konsisten ya Iya, Pak itu Jati. yang saya tangkap dari Pak Martin loh. Wih. Nah, Nanti ini kata kita- kuncinya dari Pak iya. Martin sama Pak Jati di dua-duanya. Nanti kita kepo Kompak ke ini Pak sahabat Martin. ngobrol. Martin ini istimewa sekali. Coba ditanya aja deh langsung sahabat Ini ngobrol. boleh loh sambil diminum ini bapak-bapak ini. Oh iya, silakan Pak Silakan Jati. boleh diminum nih. Ya, Baik. kita minum dulu. Ternyata kata kuncinya konsisten nih sahabat ngobrol nih. Kita ini lagi nanti ya. Dengarkan lagi paparan dari Pak Martin bagaimana nih konsisten versinya Pak Martin dan Pak Jati, apakah Keren Pak sama atau Martin. berbeda? Keren Pak Martin. Oh lebih keren Pak Martin Iya. ini. Pak Martin itu ya kita tahu ya Pak ya, dulu kita seperti apa, tapi biar Pak Martin aja yang Seperti cerita. apa ini? Seperti apanya bagaimana ini? Saya juga belum tahu nih sahabat. Baik, bagaimana nih Pak Martin menanggapi tadi kata kunci yang konsisten itu tadi dan resolusi ke depan? Iya, jadi kalau kita lihat tema kita hari ini kan apa tadi? Sarjanamu, pendidikan muda harus tahan banting. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jati bahwa kita mesti konsisten, ya kan? Kalau S1 saya ini, ya konsisten dengan S1 ini. Kalau toh sekarang kita bekerja, ini kan kita bicara S1 kan temanya sarjana pendidikan. Berarti kalau S1 saya sarjana pendidikan jurusan A, konsistenlah pada itu. Tidak perlu tadi kalau boleh pertegas istilahnya Pak Jati, tidak perlu banting setir kemudian buat jalur baru lagi, tidak. Tetapi justru setialah jalani jalan ini. Nah, setia nih. Nah, setia betul. Sahabat. Setia jalani jalan ini. Kalau masih ada pendukung untuk itu, perpanjang jalan itu. Artinya studi lanjut. Saat ini saya sedang studi lanjut. Saya nggak mau kalah dengan Pak Jati. Nggak mau kalah nih Ya. bapak-bapak
sahabat ngobrol? Awal ketemu dengan Pak Jati di sini kita sama-sama S1. Pak Jati S1 bahasa Inggris, saya agama. Tapi sudah didului oleh Pak Jati ambil studi lanjut S2. Maka Pak Jati ini sekarang SPD MPD. Ya. Dan sekarang tadi teman-teman ngobrol sudah mendengar, sekarang jadi dosen, sudah jadi orang hebat, ya. Amin. Jadi kalau tadi Pak Jati bilang termotivasi dari saya, sebaliknya saya juga termotivasi dari Pak Jati, ya. Saling-saling nih Pak ya. Sebetulnya saling-saling nih sahabat. Saling Baik. melengkapi. Maka kalau ditanya, pesan saya adalah setialah pada yang ada sekarang, lalu syukuri apa yang ada, ya. Rezeki, ya kan, itu pasti mengikuti di belakangnya kalau kita setia pada. Kalau boleh pinjam salah satu agama mengatakan begini, kalau kita setia pada perkara yang kecil, maka akan dipercaya pada perkara yang besar. Baik. Siapa yang mempercaya itu? Bisa yang di atas, bisa pimpinan kita. Pokoknya kuncinya setia saja pada yang kecil dulu. Baik. Gitu. Iya. Ya, jadi beda sedikit ya tadi sahabat ngobrol ya, kata kunci konsisten dan juga setia ya. Ya. Nah intinya sama. Sama, ya. Iya intinya sama. Artinya tidak berubah. Iya konsisten setia ya. Cuma beda di hurufnya aja nih ya. Iya, betul. Sama menambahkan gue nih Pak Iya, Martin. bagaimana? Dulu saya ketika mendapatkan gaji sebulan 200 itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya dapatnya segini sih, coba dong besok ke depan dikasih yang lebih. Nah, ternyata saya dikasih tahu sama ibu saya, kalau bahasa Jawanya gini, wong nek iso niteni duit cilik, engko bakal pinter niteni duit gede. Kalau orang bisa nyimpen uang kecil, bisa memanage mengatur uang kecil, kalau dikasih uang gede itu nanti nggak kaget. Lebih bisa, ya, Pak? dan tidak kurang dari 2 tahun ketika saya lulus S2, saya digaji sama salah satu universitas ya swasta, satu bulannya 9.300.000 Pak. Satu bulannya sahabat ngobrol. Lumayan Serius, itu. iya. Saya pada saat menerima bayaran, masih muda belum menikah ya, Wih. saya langsung kaget, iki duit opo gitu, ini uang apa kok banyak banget. Ternyata saya konfirmasi kepada bagian keuangannya, ya memang segitu Pak, karena beban mengajar juga banyak, juga tugas luar kota banyak. Nah di situ saya baru ngerti, ibu saya bilang kalau bisa niteni duit cilik, ngelateni, kalau sama uang gede nanti nggak ada problem yang gede juga gitu. Dan benar, dapat segitu pertama memang kaget karena aku nggak pernah dapat uang segini. Tapi lama-lama oke deh, karena dulu biasa dapat 200, 700, kalau lebih dari 1 juta. Ini berkali-kali Iya, lipat, maka ya. pengeluarannya pun juga nggak boleh dari pas dulu saya dapat Iya, uang. iya dong. Kalau uang 1 juta, gaji kita 1 juta, kita pengeluarannya 500. Kalau bayaran 9 juta ya tetap pengeluarannya 500. Sama, iya. Iya, nggak boleh kita nambah. Jadi biar bisa ditabung, diinvestasikan atau Iya. nggak di apa ya istilahnya dikeluarkan begitu saja ya Pak Itu Jati ya. buat nikah sih ya. Iya. Buat nikah nih ya. Tapi Pak. bener Pak Martin, kita Iya. setia sih sama konsisten itu, nggak usah takut teman kita. Waduh, kadang banyak ya Pak Martin sarjana pendidikan itu yang minder karena gaji kecil ya Pak ya. Betul. Gaji itu bagi saya akan ikut sesuai dengan kemampuan, betul Pak Martin? Betul. Iya. Jadi Betul. Ini dia nih pengalaman Pak Jati dan Pak Martin. Tetap Luar semangat. biasa. Ya, betul. Nah tetap semangat nih buat sahabat ngobrol ya yang di rumah yang sedang menyaksikan, tetap semangat, konsisten dan setia itu kuncinya Iya. dari bapak-bapak hari ini. Baik, terima kasih Pak Jati dan sebentar Pak Bu Martin. ini, Oh, apa Pak lagi? Martin sekarang kepala sekolah. Baik, iya ya. Tadi belum diceritakan ya ini Pak Pak Martin dosen, ini sekarang Pak kepala sekolah ya. Oke, itu sih keren. Saya motivasi. Lebih keren Pak Jati dosen kok. Nah ini, oh baiklah, ini mau bertengkar atau gimana? Ya keren-kerenan nih, saya netral ini di tengah-tengah ya. Baik, seperti itu ya, jadi Pak dosen dan Bapak Kepala Sekolah hari ini, tamu kita hari ini. Terima kasih sudah datang di Sama-sama. Matraman Ini Ngobrol. Pak Martin, terima kasih. Sama-sama, Pak Jati. Baik, itu tadi sahabat ngobrol, perbincangan yang sangat menarik ya di hari ini. Dan
cukup sekian untuk mata ngobrol hari ini. Sampai jumpa di tema berikutnya yang menarik.